Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Giovanno Manuel Astio Andiko dengan NIM 0551786687. Hari ini saya akan mempraktekkan 20 perintah yang telah diberikan kepada saya sebagai tugas yang harus saya buat. Saya mohon izin merekam menggunakan HP karena komputer saya tidak mensupport untuk melakukan rekam layar atau screen record. Oke, yang pertama kita mulai dari CD. CD ini berfungsi untuk berpindah direktori atau folder. Perintah ini digunakan untuk masuk ke folder tertentu, contoh CD untuk kembali ke direktori utama. Yang kedua adalah CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar komen prompt agar kembali bersih dari baris teks sebelumnya. Yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan bantuan atau opsi parameter yang bisa digunakan bersamaan dengan perintah. Yang keempat ada dir garis miring tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan untuk perintah dir, melihat isi sebuah folder, kelompok konfigurasi, dan DNS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ipconfig. Untuk perintah ini berfungsi melihat konfigurasi IP dasar yang sedang terhubung ke komputer saya atau ke komputer masing-masing perangkat. Selanjutnya ada ipconfig. Garis miring all. Berfungsi untuk melihat informasi detail jaringan lengkap, termasuk physical address, MAC address, DHCP server, hingga status DNS yang saya miliki. Untuk perintah yang ketujuh, ipconfig garis miring release berfungsi untuk melepaskan atau melepas koneksi IP address yang diberikan oleh router dan server DHCP. Setelah ini koneksi internet akan terputus sementara. Selanjutnya ipconfig garis miring renew. Nah, untuk perintah ini berfungsi untuk meminta alamat IP address yang baru dari server DHCP. Setelah ini, koneksi internet akan kembali terhubung. Jadi setelah tadi diputus, dengan menggunakan perintah ipconfig renew ini, koneksi internet akan kembali terhubung kepada komputer. Selanjutnya, ada ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan rekam jejak alamat website yang pernah dibuka sebelumnya, yang pernah dibuka pada komputer ini. Selanjutnya ada ipconfig flash DNS. Berfungsi untuk membersihkan dan menghapus data cache pada DNS di komputer. Sangat berguna jika tidak bisa membuka sesuatu website akibat kesalahan data lama. Untuk perintah yang ke-12, ipconfig register DNS. Perintah ini berfungsi untuk memperbarui dan meregistrasikan ulang koneksi DNS dan IP address ke server DNS. Yang ke-13 ada perintah ping.
Perintah ping ini dapat berfungsi untuk mengecek apakah komputer menjadi terhubung dengan komputer lain atau website tujuan. Yang ke-14 ada perintah netstat. Perintah netstat ini berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan melihat semua koneksi aktif yang sedang terjadi di antara komputer dan jaringan luar, baik itu internet maupun server. Perintah yang ke-15 ada traceart. Perintah traceart ini berfungsi untuk melacak rute atau jalur yang dilalui oleh paket data dari komputer sampai ke server tujuan. Untuk yang ke-16, petping. Petping berfungsi mirip dengan traceart, namun memberikan informasi statistik yang lebih detail mengenai tingkat paket loss atau kehilangan data di setiap titik jalurnya. Untuk yang ke-17, ada perintah nslookup. nslookup ini berfungsi untuk mencari tahu alamat IP dari sebuah nama domain website atau sebaliknya. Yang ke-18, netsh. Perintah ini berfungsi untuk mengubah atau menampilkan konfigurasi jaringan komputer secara mendalam. Misalnya, merubah pengaturan IP secara spesifik. Yang ke-19 ada perintah route. Berfungsi untuk menampilkan atau memodifikasi tabel rute jaringan di komputer yang saya miliki atau yang kita sama-sama miliki. Nomor 20 atau perintah yang terakhir ada net. Net ini merupakan perintah multifungsi untuk mengelola sumber daya jaringan seperti melihat daftar komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Contohnya NetView atau melihat sesi pengguna yang aktif. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.